urusan masalih, maka itu memang aturannya semacam itu. Itu contoh dari yang dulu pernah Pak Hasan sampaikan. Nah sekarang kita masuk di contoh-contoh yang ada. Al-amthilatu minha istihbabut talqi fit taharati wasti'abur ra'si bil mashi khurujan min khilafil imami Malik qala biwujubihima. Imam Malik itu menyatakan bahwasannya membasuh rambut, mengusap rambut itu wajib hukumnya. Hukumnya itu wajib. Jadi meratakan rambut sampai ke bawah, sampai ke belakang ilal qafah. Jadi mimuqaddamir ra'si ilal qafah, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu hukumnya wajib menurut Imam Malik. Jadi hukumnya adalah wajib. Meratakannya ya. Kalau kita kan bukan karena meratakannya, tetapi ghuslun atau mashur ra'si saja. Jadi kalau rambut kepala ini kan bagian dari ra'si. Bagian dari ra'si. Makanya kemudian ini yang bagian rambut yang ini yang diusap. Soalnya dalam zahir nasnya kan perintahnya wamsahu biru'usikum. Di situ nggak ada keterangannya. Yang dibasuh bagian kepala yang mana? Nggak ada keterangannya. Pokoknya kepala, ya kan? Ya, terus taunya itu yang bagian mana yang dibasuh itu berdasarkan hadis. Jadi berdasarkan hadis, ada di hadis Bukhari, hadis Muslim. Di sana itu disebutkan, jadi mim muqaddamir ra'si ila qafah tsumma yarudduha. Jadi dari bagian awal rambut sampai ke qafah, tengkuk, gitok kalau orang Jawa bilang. Gitok, yang bagian cekung yang ada ini. Kalau ini dalam itu berarti orangnya pelit banget. Orangnya pelit banget. Nah itu qafah, terus kemudian dikembalikan lagi ke depan. Wah, kalau modelnya seperti itu, manten-manten anyar, manten-manten baru repot. Habis dirias, kemudian rambutnya diusap ke belakang, dikembalikan ke depan, hancur. Riasannya hancur semua. Terus bagaimana tata caranya tadi? Jadi makanya kemudian dinyatakan hukumnya bukan biwujubiha. Jadi hukumnya bukan wajib. Soalnya kalau dihukumi wajib itu nanti juga bertentangan dengan pendapat yang lain. Jadi bertentangan dengan pendapat yang lain yang menyatakan hukumnya tidak wajib yang meratakannya, hanya cukup imsah saja atau mashu saja. Jadi mashu, jadi terus kemudian baknya di sana itu diterjemahkan jadi wamsahu biru'usikum. Bi itu kembali lagi kepada yang sebelumnya biba'dir roksi atau mimba'dir roksi. Soalnya dicontohkan seperti yang ada dalam hadis tersebut. Jadi ayat ditahsis dengan hadis sehingga kemudian muncul keterangan yang namanya ba'dur roksi. Nah kalau ba'dur roksi berarti bukan seluruh kepala, tetapi pokoknya sebagian kepala. Nah, jadi pokoknya sebagian kepala. Terus kemudian bagian kepala itu yang mana? Di atas di dalam hadis itu disebutkan pada pokoknya yang bagian ini, mulai dari ubun-ubun sampai ke belakang ini. Soalnya mim muqaddami ra'si ilal qafah. Terus kembali lagi ke sini. Itu gambarannya semacam itu. Gambarannya dalam hadis. Enggak ditunjukkan, pokoknya rambut saja. Enggak ditunjukkan. Akhirnya kemudian diterjemahkan oleh para ulama itu bahwasannya ini bukan kemudian kok semua bagian rambut yang ini bukan. Pokoknya yang penting itu aslinya adalah wamsahu biru'usikum. Soalnya di dalam umumnya ayat itu hanya disebutkan biru'usikum saja. Pokoknya kepalamu. Akhirnya kemudian diambil pendapat dalam kalangan Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu mengusap kepalanya, tetapi apakah ini harus isti'ab atau tidak, maka dihukumi harus sebagai sunnah saja.
Yang penting pokoknya nyangkut ke kepala ya sudah. Jadi yang penting nyangkut. Jadi misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu misalkan kita masukkan apa jari dibasahi, dimasukkan seret. Sudah cukup. Tapi kalau mazhab Imam Malik, tangan sampean dibasahi, terus kemudian keduanya itu harus ditarik ke belakang begini, terus kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dan itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Malik, dalam pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak semacam itu. Jadi dihukumi sebagai sunnah saja. Jadi istihbabud dalki fit thaharati wasti'abur roksi. Jadi hukumnya adalah istihbab. Jadi meratakan tadi hukumnya adalah hanya istihbab. Berarti kita menerjemahkannya ya sunnah. Jadi itu. Dinyatakan sebagai istihbab tadi itu tujuannya adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari khilaf perbedaan ulama yang menyatakan hukum wajib dan hukumnya adalah kebolehan saja, itu merupakan hal yang dianjurkan. Nah, caranya bagaimana? Tetap dua-duanya diambil. Jadi tetap dua-duanya diambil. Pendapatnya Imam Malik tetap diambil. Pendapatnya ulama lain yang menyatakan hukumnya kebolehan itu juga diambil. Diambil jalan tengah. Jadi al-khuruju minal khilafi mustahab. Yang contoh yang kedua, istihbabu ghuslil mani. Qolal Imamu Malik biwujubi. Ghuslil mani. Mani kalau sudah keluar dari dzakar atau keluar dari farjinya mar'ah, itu hukumnya menurut Imam Malik adalah wajib dibasuh. Tapi menurut dalam mazhab Syafi'i, mani itu hukumnya adalah suci. Karena hukumnya adalah suci, maka tidak wajib dibasuh. Jadi maka tidak wajib dibasuh. Elis, kamu itu ngaji kok menutup hatimu ini gimana? Menutup pintu ilmumu kamu. Jadi dalam mazhab Imam Malik itu hukumnya adalah wajib, harus dibasuh. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi itu pada waktu itu ada di bajunya itu ada bekasnya mani, terus kemudian bekasnya tersebut dikerik. Jadi dikerik sehingga kemudian hilang. Itu menunjukkan bahwasannya menurut Imam Malik, jadi menurut kalangan Malikiyah itu diterjemahkan sebagai wujubul ghusli. Andaikan Nabi itu kok membiarkan saja, mungkin tidak wujub. Tapi karena di situ Nabi itu kemudian mengerik tadi itu, maka hukumnya adalah menjadi wujub menurut versi istiqra'nya Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Seandainya wujub, pada waktu itu Nabi itu melakukan ngerik itu ketika sudah ada di musola dan ketika sudah bertemu dengan para sahabat. Andai kata membasuh mani tadi itu hukumnya adalah wajib, Nabi mengulangi sholat. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Itu artinya menunjukkan bahwa mani itu hukumnya adalah suci. Tapi kalangan Malikiyah masih bisa menolak lagi. Menolaknya bagaimana? Nabi itu maksum. Jangankan air mani, wong air kencing beliau saja itu hukumnya adalah suci dalam ba'dul kil. Suci. Makanya Nabi nggak perlu lagi untuk mandi menurut kalangan Malikiyah. Menurut kalangan Syafi'iyah tidak diterjemahkan semacam itu. Nabi itu adalah uswatun hasanah, jadi gitu. Jadi akhirnya terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Nah, perbedaan pendapat semacam ini terus kemudian karena ini terungkap di dalam kitab-kitab ulama dulu, makanya perbedaan ini disebut dengan perbedaan yang sifatnya mu'tabar.
muktabar, terungkap di dalam kitab para ulama, itu namanya muktabar. Nah, karena perbedaan itu termasuk muktabar, maka boleh kita itu mengambil salah satu dari kedua pendapat tersebut. Yang terbaik adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Selagi kedua perbedaan tersebut itu masih bisa disatukan, masih bisa dijamukan, maka kita mengambil versi jam'u. Versi jam'unya bagaimana? Ya dinyatakan saja. Dinyatakan saja, kalau cuman ghusl kan hanya sekedar membasuh saja. Disiram air kan berarti sudah termasuk ghuslu, ya. Artinya kan nggak wajib dalku. Nggak wajib dalku. Dan itu ghuslu itu sudah pasti terjadi pada waktu mandi, ya kan? Masa pada waktu mandi terus kemudian bagian itunya nggak dibasuh? Nggak mungkin, soalnya wajib mandi kewajiban mandi junub, mandi jinabah itu adalah membasuh seluruh tubuh. Jadi pasti terbasuh bagian itunya. Selesai akhirnya. Itu namanya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Terus kemudian untuk yang contoh berikutnya, istighbabul qasri fi safarin ya belughu thalatha marohil khurujan min